Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Alifan Nusantara, saya dari TEK 58 kelas A2 ya. Kali ini untuk praktikum ke-9 untuk mata kuliah rangkaian digital analog ya, untuk Radik ya. Jadi pada pertemuan ke-9 kita belajar tentang rangkaian counter atau pencacah. Lalu yang pertama apa sih rangkaian counter? Pada teori singkatnya, rangkaian counter itu apa? Maka dalam logika dan kompetensi digital, rangkaian counter adalah rangkaian untuk penghitung, menyimpan, dan terkadang menandakan beberapa kali peristiwa atau proses tertentu yang telah terjadi. Seringkali dalam kaitannya dengan jam, jenis yang paling umum adalah rangkaian dengan digital sekuensial yang dengan jalur input disebut jam dan beberapa jalur output dan seterusnya ya. Lalu langsung saja kita langsung beralih langsung ke rangkaiannya ya. Jadi yang pertama kita ada rangkaian asinkronus, sinkronus, lalu ada rangkaian Johnson counter, ada rangkaian ring counter dan rangkaian modulo time counter. Lalu kita langsung saja ke asinkronus dan sinkronus ya. Jadi ini dua rangkaian ini langsung saja ya kita satukan ya. Saya sudah merakit rangkaiannya ya, berdasarkan dari base dan beberapa referensi. Maka inilah sinkronus dan counter. Apa sih asinkronus dan counter? Maka kita bisa dapat simpulkan dan beri penjelasan dari penjelasan saya itu adalah pecacah yang keluarannya bebas dari sinyal clock. Karena flip-flop di pecacah asinkron disuplai dengan sinyal clock yang berbeda, mungkin ada penundaan dalam menghasilkan output. Jumlah gerbang logika yang diperlukan untuk merancang pecacah sinkron sangat sedikit. Asinkronus dan counter 4 bit adalah modifikasi sederhana dari penghitungan up. Asinkronus dan counter akan menghitung angka dari 15 hingga 0 ke bawah. Input clock dari semua flip-flop mengalir dari input data dari setiap flip-flop terhubung ke logika satu dan seterusnya ya. Jadi kalau misalnya kita jalankan ini ya rangkaian asinkronus ini, nah ini bisa kita bilang dia ini asinkronus ini menjalankan metode penghitungan angka heksadesimal ya. Jadi karena di sini 1, di sini 2, di sini 4, di sini 8 ya. Jadi kalau misalnya kita nyalakan awal, nah di sini ini 15 ya. Lalu di sini menjadi 14 ya, lalu di sini menjadi 13, menjadi 12 karena 8 ditambah 4, menjadi 11, 8 ditambah 3, menjadi 12, 8 tambah 2, menjadi 11, menjadi 9, 8 tambah 1, menjadi 8, menjadi 7 ya, 4 tambah 3 tambah 1, lalu menjadi 4 tambah 2 tambah 1, 4 tambah 1, lalu 4, lalu 3, lalu 2, lalu 1. Nah, seperti itu ya. Lalu selanjutnya untuk rangkaian sinkronus counter ya. Jadi pada sinkronus counter ini sebuah jalur input clock flip-flop dihubungkan sehingga setiap flip-flop mendapatkan pulsa clock secara bersamaan. Dengan konfigurasi menghubungkan semua input clock menjadi salah satu ini, sinkronus counter sering disebut dengan parallel counter. Konfigurasi paralel dan pada sinkronus counter ini memberikan keuntungan pada sinkronus counter yaitu tidak terjadi penundaan atau waktu propagasi atau propagation delay. Nah, sebenarnya bedanya di sini apa sih? Jadi sebenarnya di sini bedanya di sini ada beda pada eh, JKFF-nya ya. Jadi di sini dia menggunakan 74LS76 sebagai dual JK flip flop, yang di sini menggunakan JK flip flop biasa ya. Jadi di sini yang JK flip flop biasa, di sini bedanya dia tidak ada clocknya ya. Jadi kalau tidak ada clocknya dia bisa lebih pelan ya. Jadi kalau di saat kita nyalakan ya, saat kita nyalakan sama ya outputnya ya. Nah ini di sini 8, ini 15, 15, di sini 14, 14, di sini 13, 13. Nah, sama seperti itu. Bedanya dia lebih asinkronus lebih cepat, lebih keluar, dan sinkronus lebih pelan. Tetapi ini lebih simpel ya karena dia hanya menggunakan gerbang N, tidak menggunakan JKFF yang memiliki dual ya, yang tidak dual. Seperti itu untuk asinkronus dan sinkronus counter. Lalu kedua ada Johnson counter ya, rangkaian Johnson counter. Jadi sudah saya buat rangkaiannya ya. Jadi Johnson counter seperti ini ya. Johnson counter adalah penghitung cincin ya atau ring flip flop. Sebenarnya dia itu adalah ring counter, tapi ring counter yang telah dimodifikasi. Jadi ini dirancang dengan sekelompok flip flop di mana output terbalik dari flip flop terakhir terhubung ke input flip flop pertama. Umumnya diimplementasikan dengan menggunakan D flip flop atau JK flip flop dan dikenal sebagai penghitung umpan. Kita praktekkan ya. Berdasarkan dari tabelnya, untuk Johnson counter ya seperti itu ya. Jadi 1 0 1, jadi nol semua, lalu mati 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 ya. Jadi
dari 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0. Jadi dari naik ke rendah lagi ya, turun ke rendah lagi, itulah Johnson counter ya. Lalu yang keempat untuk ring counter. Jadi ring counter ini sebenarnya adalah sama seperti Johnson counter ya, karena Johnson counter adalah ring counter yang telah dimodifikasi. Mari kita lihat rangkaiannya ya. Untuk rangkaian ring counter seperti ini ya. Kita matikan dulu ya. Lalu kita lihat pada tabel percobaan. Sesuai dengan tabel percobaannya dan dari counter, kita jalankan ring counter ini, misalnya kita berikan A-nya 0, B-nya 0, maka di sini counter di sini tidak akan menyala ya. Tetapi kita jika berikan A-nya 1, maka counter sini akan naik, meninggi, 1 nyala, 2 nyala, 3 nyala, 4 nyala, lalu tetap dia start di situ. Lalu bagaimana jika misalnya B-nya kita nyalakan juga? Jadi misalnya A dan B-nya 1, maka akan tetap ya, dia akan menyimpan. Tetapi jika A-nya dimatikan, B-nya tetap nyala, maka ini B ini akan membuat angka 1 ini menjadi hilang ya. Seperti ini ya. Seperti itu ya. Tapi kalau B-nya dimatikan, maka ini semua akan mati. Inilah yang dinamakan ring counter. Lalu yang terakhir ya untuk modulo 10 counter ya. Jadi modulo 10 counter ini adalah rangkaian cascaded counter atau rangkaian yang menghitungkan nilai modulus yang diterapkan sebelum mengatur ulang modulus. Adalah jumlah status pencacah yang dihitung dan merupakan jumlah pembagi pencacah. Jadi pencacah ini atau biasa disebut mod ya, ini itu kan berdasarkan jumlah status yang akan dilacak oleh pencacah sebelum kembali ke nilai aslinya ya. Jadi mari kita langsung ke modulo 10 counter. Nah, ini seperti ini ya rangkaiannya ya, dan langsung kita ke tabelnya ya. Untuk tabelnya ini dia menggunakan desimal ya, desimal karena di sini sampai 9, tetapi dia metodenya 4 angka, jadi bisa disebut sebagai hexadesimal ya, hex. Kita jalankan ya. Misalnya kalau kita di sini menaruh 1, 0, nah, seperti ini ya. Ini nyalanya B C D B B C A B C B A B. Nah, seperti itu ya. Jika kita matikan nolnya, maka ini akan menyala semua ya. Kalau kita matikan ini, maka dia tetap menyala. Tetapi kita nyalakan ini, dia akan berhenti ya. Dia akan diam ya. Tapi kita nyalakan ini. Nah, seperti itu cara kerja dari modulo 10. Jadi ini sebagai switch ya, agar dia bisa menyala. Seperti itu ya. Mungkin sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.